A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salasantika Febrianti, NPM 224101106, kelas 2B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video bahasa Arab. Yang pertama itu ada bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab ini dia mempunyai dua materi. Yang pertama itu ada ilmu nahwu dan yang kedua itu ada ilmu sorof. Nah, perbedaan dari keduanya ini, kalau ilmu nahwu ialah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir al-kalimat atau kata. Jadi dia itu membahas tentang yang di akhir kalimat saja. Contohnya, kata Muhammad bisa berubah menjadi Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Terus yang kedua itu ada ilmu sorof. Nah, ilmu sorof itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kalimat atau perubahan bentuk kata. Jadi, dia membahas tentang struktur perubahan kata. Sedangkan nahwu adalah mempelajari tentang baris akhir sebuah kata. Contoh dari kata ilmu sorof tadi, misalnya di sini kata doroba bisa berubah menjadi doriba, yadribu, doribun, madrobun, dorban. Berubahnya ini semua kita akan tahu di ilmu sorof. Kita akan tahu pembahasannya di ilmu sorof. Jadi secara garis besar bahasa Arab itu hanya dua pembahasan besar. Pertama ilmu nahwu dan kedua ilmu sorof. Nah, kemudian penyusunan kalimat dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada al-harf atau huruf. Kemudian al-kalimat artinya kata. Jadi huruf yang menyusun al-kalimat, yang menyusun kata, kemudian al-jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna. Jadi kata adalah yang menyusun al-jumlah, yang menyusun kalimat. Coba perhatikan di sini. Pertama, al-huruf. Jadi dalam bahasa Arab, huruf itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah al-huruf, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Yang kedua adalah huruf yang bermakna. Huruful ma'ani. Jadi huruf hijaiyah seperti yang kita pahami ya, alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya sampai akhir. Itu namanya huruf hijaiyah. Sedangkan kalau huruful ma'ani, huruf yang mempunyai makna, yang mempunyai arti. Contoh diantaranya misalnya wa. Wa itu artinya dan. Kemudian summa. Summa itu artinya kemudian. Fa, maka. Ka, seperti. Ba, dengan. Illa, ke. Jadi huruf itu adalah dua bagian. Yang huruf hijaiyah yang kita hafalkan, alif, ba, ta, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah huruf yang mempunyai arti, huruful ma'ani. Nah, setelah huruf yaitu tentang kata ya, al-kalimah. Al-kalimah artinya kata. Jadi dalam bahasa Arab, kata ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fi'lun, kata kerja. Jadi kata kerja itu dia berhubungan dengan waktu ya. Berhubungan dengan waktu.
maka sering kita mendengar ada kata kerja lampau, kata kerja yang tidak langsung, atau kata kerja perintah. Itu namanya fi'il ya. Kata kerja namanya fi'il madi. Yang pertama, fi'il madi, kata kerja lampau, terjadi di masa lampau. Doroba, artikan setelah memukul. Terus yang kedua, itu ada mudhari, sedang berlangsung ya. Contoh, misalkan yadribu, sedang memukul, atau fi'il amr, al-amru, ya fi'il amr, artinya perintah. Idrib, pukullah. Nah, ini dibahas di fi'il, kata kerja ya. Di kata kerja, kemudian yang kedua adalah ismu, kata benda. Jadi kata benda dia tidak berhubungan dengan waktu ya. Contoh, misalnya kitabun, buku, holamun, pena, madrasatun, sekolah. Nah, di masa yang telah terjadi atau masa lampau, tetap kitabun. Di masa yang sedang berlangsung, tetap kitabun. Di masa yang akan datang, tetap kitabun. Tidak pernah berubah, itu namanya ismu yang berhubungan dengan waktu. Beda tadi dengan fi'il ya. Di sini fi'il kalau di masa lampau doroba, telah, artinya ya, telah memukul. Yadribu, sedang memukul. Idrib, pukullah. Nah, perhatikan susunan kalimatnya berubah sesuai dengan waktu yang digunakan. Kalau masa lampau pakai fi'il madi, masa sekarang mudhari atau fi'il amar ya. Jadi masa sekarang atau masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada harfun. Jadi kita sudah bahas. Tadi kita sudah bahas ya. Harfun itu adalah huruf yang mempunyai makna. Di sini yang kita maksud. Misalnya wa dan summa, kemudian fa, maka, ka, seperti, bi, dengan. Jadi bisa dipahami ya, kata dibagi menjadi 3 bagian, ada fi'il, ismu, dan huruf. Nah, kemudian yang terakhir adalah al-jumlatul mufidah. Nah, al-jumlatul mufidah ini adalah gabungan antara fi'il, isim, dan huruf. Maka menjadilah jumlatul mufidah. Jadi jumlatul mufidah ini kita artikan secara sederhana adalah kalimat yang sempurna. Kalimat yang sempurna. Jumlatul mufidah contoh jumlatul mufidah misalnya di sini ada zahaba Muhammadun ilas sukin. Zahaba di sini adalah kata kerja fi'il madi, telah pergi. Muhammadun isim, Muhammad ya. Illa huruf ke artinya. Kemudian subpasal isim juga. Nah, ini sudah tersusun menjadi 2. Ada kata kerja, ada kata benda, dan ada huruf. Maka susunan kalimat ini kita bisa mengatakan al-jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna. Cukup sekian video pembelajaran bahasa Arab yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.